Kalau ini tidak merendahkan, apa ini namanya? Coba. Kiai Imaduddin bilang mendahulukan yang punya dalil daripada yang tidak punya dalil. Berarti sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tanpa dalil, Imam As-Sakhawi tanpa dalil, Murtadha Az-Zabidi. Jadi saya ini dianggap menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab Bahlawi. Ya, ini ngadu domba saya dengan para ulama. Dalam dunia ilmiah itu siapa orangnya, tapi mana dalilnya. Jadi tidak dilihat dari siapa, tetapi dilihat dari dalilnya mana. Di dalam kitab Muqaddimah ini Mas Riki dikatakan, orang yang punya dalil harus didahulukan daripada orang yang tidak punya dalil. Jadi bukan siapa. Imaduddin tidak mau kabar, tidak mau kabar sekarang. Tapi nanti 100 tahun lagi mungkin ada yang nulis keramat-keramat saya, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Ini saudara, kali ini Al-Fakir mau menjawab subhat-subhat daripada Kiai Imaduddin Al-Bantani, pembatal nasab Sadeh Bahlawi, dengan pendapatnya sendiri, membatalkan nasab Sadeh Bahlawi tanpa dalil. Coba kita perhatikan videonya ya, kita runut dari yang pertama nanti. Ini. Jadi saya ini dianggap menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab Bahlawi. Ya, ini ngadu domba saya dengan para ulama. Dalam dunia ilmiah itu siapa orangnya, tapi mana dalilnya. Jadi tidak dilihat dari siapa, tetapi dilihat dari dalilnya mana. Nah itu saudara ya, di dalam masalah ilmiah, kata Pak Imaduddin, yang dilihat itu bukan siapa orangnya, tapi mana dalilnya. Itu kata Ki Imaduddin. Orangnya itu tidak butuh, bukan orangnya yang dilihat. Entah ilmu ini dapat dari mana. Yang jelas dikatakan apa ya, mujaddid kemarin ya, karena memang membuat-buat sendiri, sehingga oleh Kiai Marzuki dikatakan mujaddid, tapi mujaddid yang mufsid ya. Ini jelas ngawur ini saudara ya. Coba kalau memang bukan orangnya yang dilihat, pertama dalil Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya ulama yang takut pada Allah. Ulama, dalilnya yang pertama. Di sini pakai innama, pakai adat hasar, kalau kata ilmu usul, hanya ulama yang takut pada Allah. Artinya sekelompok dari ulama ini tidak akan berani membuat-buat di dalam masalah agama. Dalil yang kedua dari Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya pada ahli ilmi, pada orang yang ahli, yang faham di dalam masalahnya, pada orangnya lagi. Jadi dalil itu ya ulamanya itu sendiri. Kiai Imaduddin membatalkan nasab Sadeh Bahlawi, mana dalilnya? Ini kata ulama siapa? Nah ini, itu dalilnya. Bicara apa ya, ini ku aneh. Faham Kiai Imaduddin ini ku aneh. Ini jelas bukan faham yang diajarkan di pesantren-pesantren saudara, bukan yang kita kenal ajaran ini. Mana dalilnya? Ketika kita membawa dalil, maka dalil itu ya adalah ulama itu sendiri. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami, kita menemukan satu hadis. Hadis ini riwayat siapa? Yang ditanyakan orangnya lagi. Rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Ibnu Majah, rawahu An-Nasa'i, rawahu Abu Dawud. Yang ditanyakan orangnya. Jadi riwayatnya siapa? Baru itu bisa jadi hujjah, bisa jadi dalil. Jadi dalilnya itu ya orangnya itu sendiri. Kok bisa ini punya faham seperti ini, bisa dikatakan mujaddid? Bisa faham semacam ini diikuti? Ini yang pertama ya, kata Kiai Imaduddin, yang dilihat bukan orangnya,
tapi adalah dalilnya. Mana dalilnya? Bukan mana orangnya. Bukan, kata Pak Imaduddin, ini jelas salah. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Andaikan tidak ada sanad, saudara ya, maka orang akan sembarang berkata semaunya. Seperti Imaduddin ini. Dari mana sanadnya dia mengatakan harus ada kitab sezaman? Siapa ulamanya yang berpendapat seperti itu? Dari mana kitabnya dia mengambil? Harus ada kitab zaman dan yang mendekati zaman tersebut. Dari mana dia dasar pengambilan, dasar dalilnya dari mana? Jadi pantas dia bicara semaunya dia sendiri, sehingga bukan orangnya yang kita lihat, tapi adalah mana dalilnya. Dalil itu yang membawakan adalah ulama. Ulamanya ada syarat, ada dhabit, ada adalah, nanti harus itu di dalam syahadah. Coba di dalam syahadah, maka yang lagi-lagi yang dilihat orangnya. Persaksian, ya, di dalam persaksian, kalau orangnya ternyata suka menyanyi, orangnya suka joget-joget, maka tertolak syahadahnya. Orang yang punya profesi penyanyi ini tertolak syahadahnya, karena memang dia sudah banyak, memang kalau profesi penyanyi itu memang sukanya menyanyi, sehingga ditolak syahadahnya, persaksiannya ditolak. Kenapa? Karena orang semacam ini bisa lebih mudah untuk berbohong. Ini yang pertama. Jadi ngawur. Kiai Imaduddin semakin ngawur, semakin tanpa sanad. Coba selanjutnya kita dengarkan. Di dalam kitab Muqaddimah ini, Mas Rifki, dikatakan orang yang punya dalil harus didahulukan daripada orang yang tidak punya dalil. Nah, ini kata Kiai Imaduddin dalam kitab Muqaddimah. Ini orang yang punya dalil harus didahulukan dari yang tidak punya dalil. Lagi-lagi ini aslinya orangnya, orang yang punya dalil. Dalilnya dari mana? Ya, qala siapa? Dari siapa dalil tersebut? Kan tetap harus nyambung pada ulama, sehingga dalil itu sendiri adalah ulama. Ashabi kan nujum, kata Rasulullah. Sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Iktadaitum ihtadaitum. Siapa yang ikut pada mereka, maka kalian akan mendapat hidayah. Lagi-lagi orangnya. Itu adalah dalil. Jadi dalil itu adalah orangnya sendiri, ulamanya sendiri. Seperti sahabat, terus seperti tabi'in, tabi'in, terus sampai ulama, mulai dari salafun saleh sampai mutaakhirin sampai sekarang. Tetap kajiannya adalah ulamanya. Ini ya yang oleh Kiai Imaduddin, yang punya dalil harus didahulukan dari yang tidak punya dalil. Ya memang betul. Kalau memang punya dalil, ya memang yang didahulukan yang punya dalil. Kalau tidak punya dalil seperti Kiai Imaduddin, seharusnya ya diam. Ketika Kiai Imaduddin mengatakan harus ada kitab sezaman, dalilnya dari mana? Oh, ternyata dia harus berasumsi, ini yang masuk akal begini, tanpa melalui dalil apapun. Terus, ini kan aneh, saudara ya. Dia mengatakan, dia merasa orang yang paling punya dalil. Mana dalilnya Kiai Imaduddin? Membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi, mana dalilnya? Oh, karena tidak disebut di kitab sezaman. Lah, apakah seperti itu di dalam ilmu nasab? Cara verifikasi nasab apakah seperti itu? Tidak kan ya? Ternyata bukan seperti itu. Bukan masalah kitab sezaman atau yang mendekati, bukan. Kalau dia bicara masalah kitab Muqaddimah, lihat di kitab Muqaddimah. Cara pengisbatan nasab itu seperti apa? Apakah ada kitab zaman di sana? Tidak ada. Ada pilihan di sana ya. Di kitab Rosail kita lihat semua kitab-kitab nasab tidak ada yang mengharuskan kitab zaman. Tidak ada. Kecuali oleh Kiai Imaduddin itu dibuat-buat sendiri, dalilnya diartikan semaunya sendiri. Tidak melalui tafsir daripada yang ada di kitab-kitab nasab seperti Al-Abdal diartikan oleh Kiai Imaduddin kitab zaman, padahal di sana artinya sudah jelas, yaitu al-ulama utsiqat, ya. Al-Muhaqqiq Al-Asbad, jelas.
Ini dari mana Kiai Imaduddin dapat dalil ya? Terus yang ikut ini kok bisa semudah itu percaya? Ini jelas saudara merusak terhadap agama saudara. Yang kata Kiai Imaduddin tadi, apa? Dianggap merendahkan para ulama dulu, dianggap merendahkan, ini sudah jelas. Kalau ini tidak merendahkan, apa ini namanya? Coba. Kiai Imaduddin bilang mendahulukan yang punya dalil daripada yang tidak punya dalil. Berarti sekelas Imam Ibnu Hajar al-Haytami tanpa dalil, Imam As-Sakhawi tanpa dalil, Murtadha Az-Zabidi tanpa dalil, Syekh An-Nawawi Al-Bantani tanpa dalil, Kiai Imam Zubair tanpa dalil, Kiai Hasyim Asy'ari tanpa dalil, Syekh Yusuf An-Nabhani tanpa dalil, Ali As-Sakron tanpa dalil, Syekh Romah tanpa dalil. Bagaimana ini Kiai Imaduddin? Yang tanpa dalil itu dia sendiri, ngarang sendiri. Ini yang terakhir. Coba kita dengarkan. Punya dalil harus didahulukan daripada orang yang tidak punya dalil. Jadi bukan siapa. Imaduddin tidak mau kabar, tidak mau kabar sekarang. Tapi nanti 100 tahun lagi mungkin ada yang nulis keramat-keramat saya kan. Nah, ini yang terakhir. Jadi mungkin saja kata Kiai Imaduddin sekarang kata Kiai Imaduddin saya yang mungkin tidak mau kabar, tapi 100 tahun lagi akan banyak orang yang akan menulis keramat-keramat Kiai Imaduddin katanya. Kalau nanti ada seperti itu, berarti itu jadi hurufat nanti ya. Jadi saudara ya, orang itu begini ya, ketika Kiai Imaduddin ini mengatakan sekarang belum muktabar, nanti apalagi, karena ulama yang setelahnya akan memverifikasi, mencari tahu. Kalau Kiai Imaduddin ternyata tercatat nanti, maka akan diteliti, dicari. Ini tercatat seperti apa? Apakah dulu masyhur ini bahwa orangnya jujur, bahwa orangnya memang aswaja, memang berpedoman terhadap Al-Quran dan hadis, terhadap para ulama. Apa orangnya memang adalah tidak suka membuat-buat dalil. Ternyata catatannya seluruh ulama di Indonesia menentang. Oh, maka tercatatlah nanti Kiai Imaduddin sebagai tambahan daripada Murad Sukri. Lah kan dulu Murad Sukri sampai sekarang masih tercatat bahwa dia pembatan nasab Sadeh Alawi. Yang lain dari faham aswaja, ulama aswaja, tidak ada, satu pun tidak ada. Sekarang bertambah Kiai Imaduddin, itu yang akan tercatat kiamat ya. Kalau antum masih tetap ngeyel dan tidak mau bertaubat, seperti itu. Jadi saudara, intinya begini ya, kalau memaksakan suatu hal yang salah, ya harus siap-siap mencari alasan, ngeles terus seperti itu, agar kesalahannya itu tidak tampak. Ini orang salah, tidak mau mengakui kesalahannya. Tapi kalau orang itu mau bertaubat, akan tetapi taubat ini kan hidayah milik Allah ya. Kita tidak punya hak, hanya kita memberitahu saja. Kewajiban kita memberitahu kalau ini yang hak, ini yang batil. Hidayah itu milik Allah. Ketika Kiai Imaduddin mau bertaubat, maka nanti akan tercatat awalnya adalah merah, setelah itu tercatat sebagai hijau, orang yang baik. Ya, jadi awalnya itu hijau, kan dulu itu hijau. Bahkan sampai mengisbat jelas di dalam kitab Al-Fiqh An-Nahdiyahnya yang tentang nasab Sadeh Alawi. Awalnya tercatat hijau, dilihat ternyata abu-abu. Kenapa? Karena kitabnya campuran dari Aswaja dan Wahabi. Terus setelah itu tercatat merah, bahkan saking merahnya sampai ke hitam-hitaman ya. Bertaubat akhirnya tercatat di cerita akhirnya yaitu hijau. Maka di akhir inilah yang akan diambil saudara ya. Oh, ini orang yang bertaubat dan akhirnya menjadi orang yang soleh, meminta maaf. Ini saudara. Jadi untuk kita ini pembahasan ilmiah, jauhkan rasa benci, jauhkan pertengkaran, kita bahas ilmiah dengan cara ilmu, jangan pakai otot, jangan pakai kekerasan. Itu saudara ya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.